Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu untuk mata kuliah Hukum Tata Negara. Pada pembahasan kita kali ini kita akan coba membahas tentang partai politik. Rekan-rekan mahasiswa, bahwa kita ketahui bersama pilar dari negara hukum, ya, atau negara hukum itu mempunyai 5 pilar. Salah satu pilarnya itu adalah demokrasi, di mana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Ya. Jadi tidak boleh ada diskriminasi, ya, tidak boleh dibatasi kebebasan warga negara, rakyat, ya, masyarakat, orang perorangan dan lain sebagainya itu untuk bisa turut di dalam pemerintahan. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, bagaimana demokrasi itu berjalan dengan baik? Ya, bagaimana demokrasi itu berjalan kemudian bisa mencapai sesuai dengan tujuan yang memang dicita-citakan. Tentunya demokrasi itu ya harus mempunyai partai politik, kemudian nafas dari partai politik itu harus benar-benar dibarengi dengan suatu nilai-nilai integritas yang tinggi, ya, karena memang ujung-ujung, ya, dari suatu partai politik itu sesuai dengan tujuannya adalah untuk mencapai suatu kekuasaan, memimpin, memerintah dan lain sebagainya, ya. Itulah kenapa kita di dalam praktek-praktek melihat praktek-praktek politik dan lain sebagainya, ya, tidak hanya di dalam negeri maupun di luar negeri, ya, selalu banyak hal-hal yang di luar daripada nilai-nilai hal-hal yang baik, ya. Sering kita lihat ada yang melakukan suatu perbuatan yang fitnahan, pembusukan dan lain sebagainya terhadap lawan politiknya yang lainnya. Tapi itu memang bagian dari suatu pertempuran, ya, di dalam dunia politik atau partai politik. Rekan-rekan mahasiswa, ya, kita masuk lebih jauh, ya, kita ingin mengenal apa itu partai politik dan lain sebagainya. Ya, jadi apa itu konsep parpol? Ya, jadi konsep partai politik itu, ya, atau parpol, kita singkat, itu lebih kepada mengacu kepada sekelompok manusia yang terorganisasi, ya, atau terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan, ya, bagi pimpinan partainya. Dan berdasarkan penguasaan ini, ya, memberikan kemanfaatan bagi para anggotanya, baik yang bersifat ya ideal maksudnya, ya, maupun maupun material, ya. Ini pendapat dari Frederick, ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, ya, Budiarjo, ya, menjelaskan ini dalam bukunya, ya, pendapatnya tahun 2000, itu di buku di halaman 161, itu menjelaskan bahwa partai politik adalah sekelompok yang terorganisasi di mana para anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita serta perjuangan yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik
merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Jadi dari pendapat Budi Harjo ini ya, itu sebagaimana partai politik di dalam prakteknya ya. Jadi ada sekumpulan orang mempunyai tujuan yang sama, mempunyai value ya, nilai-nilai yang sama, orientasi yang sama, kemudian mereka bersatu ya dalam satu partai. Ada suatu yang akan dituju mereka untuk menguasai katakan suatu pemerintahan dengan kendaraan partainya ya, tentunya dengan cara-cara dalam ruang lingkup konstitusional ya, arti dengan pemilihan umum dan lain sebagainya. Sehingga apabila mereka dapat menguasainya, maka mereka akan bisa menetapkan kebijakan-kebijakan yang senilai dengan partainya. Ya, itu konsep dasar dari partai politik. Ya, kemudian kalau kita ingin melihat apa itu partai politik, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ya tentang partai politik memberi definisi, memberi pengertian bahwa politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Rekan-rekan mahasiswa, bahwa semua partai politik di Indonesia tentu berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, karena itu adalah tujuan dan nafas dari partai politik itu. Di dalam prakteknya kita sering melihat ada anggota dari partai politik yang mungkin diberhentikan dan lain sebagainya karena berbeda pandangan ya dengan partainya. Ya. Ada perbedaan setelah sekian lama mungkin mereka bersatu, kemudian ada perbedaan-perbedaan di dalam pandangan mereka terhadap bagaimana tujuan atau bagaimana partai ini akan dibawa ya. Maka ketika ada perbedaan-perbedaan itu sering kita lihat ada member of atau anggota dari partai itu dipecat ya, diberhentikan, dikeluarkan dan lain sebagainya. Itu sering kita dengar ya seperti itu. Kemudian rekan-rekan mahasiswa ya, tujuan dari partai politik itu tentunya ingin mempertahankan kekuasaan ya. Sehingga dengan kekuasaan yang dia kuasai, misalnya dalam dalam prakteknya misalnya ya di dalam MPR itu mereka lebih ya, satu partai politik itu lebih banyak mendapat kursi, maka warna dari program-program mereka lebih bisa mereka kembangkan ya untuk menjadi satu putusan-putusan di dalam roda atau di dalam program-program pemerintah ya. Ini misalnya partai mana yang menang dan lain sebagainya, biasanya itu lebih agresif ya, lebih dominan di dalam menentukan arah daripada misalnya pembangunan, arah tujuan politik negara dan lain sebagainya. Fungsi partai politik ya ada beberapa, ada sebagai parpol itu sebagai sosialisasi politik ya, dia mampu melakukan sosialisasi, memberi informasi dan lain sebagainya berkaitan dengan arah misalnya tujuan pembangunan, tujuan politik negara dan lain sebagainya, atau juga bagaimana politik luar negeri Indonesia ke depan gitu misalnya ya, kalau kita ambil contoh dengan Indonesia. Kemudian parpol juga sebagai sarana rekrutmen ya, artinya dengan memperbanyak anggota ya, kemudian itu akan memperbesar peluang untuk mendapatkan kursi lebih banyak. Tentunya ini yang selalu dijalankan oleh partai-partai politik untuk merekrut anggotanya ya. Kemudian sarana pengatur konflik ya, jadi di dalam peta perpolitikan di satu negara tentu ya, misalnya di Indonesia juga tentu selalu ada konflik ya, apakah konflik itu
cukup mempunyai pengaruh yang signifikan ya, atau konflik-konflik yang biasa saja ya, tentu ini parpol ini jadi bisa meredakan ya konflik-konflik tersebut. Kalau kita lihat ya bagaimana sejarah parpol di Indonesia ya, dari masa zaman Belanda ya, dulu ada organisasi-organisasi yang mungkin kita dalam sejarah pernah membaca ya, ada Budi Utomo, ada Muhammadiyah ya. Jadi memang pada masa itu, pada masa Hindia Belanda atau zaman penjajahan itu, kita melihat lebih banyak corak organisasi itu lebih ke arah agama ya. Ada partai-partai Muhammadiyah, Serikat Islam dan sebagainya ya. Justru kita kalau misalnya melihat seperti Budi Utomo dan lain sebagainya itu mendapat tekanan yang cukup keras dari pemerintah penjajahan pada saat itu. Ya, kemudian di masa pendudukan Jepang ya, banyak juga partai-partai yang berdiri. Ini ada Masumi, ya, ada partai-partai lainnya yang lebih banyak bergerak di bidang sosial ya. Tentunya partai-partai ini memikirkan bagaimana kemerdekaan Indonesia di masa itu. Jadi ada nilai-nilai politik yang mereka kembangkan. Selanjutnya ya masa pasca proklamasi setelah Indonesia merdeka tahun 1945 ya, banyak partai-partai yang muncul ya. Dari pemimpin-pemimpin yang Anda mendirikan partai politik, sehingga dulu cukup banyak partai politik yang berdiri setelah proklamasi kemerdekaan. Kalau kita melihat apa dasar hukumnya pelaksanaan pemilu, ya tentunya ini kita melihat beberapa undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia. Ya. Jadi dasar hukum pelaksanaan pemilu di Indonesia itu berbeda antara konstitusi RIS ya, Republik Indonesia Serikat, karena kita pernah dulu beralih ya ke Republik Indonesia Serikat, kemudian Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 ya, kemudian kembali lagi ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Memang dalam pasal-pasal tersebut tidak secara jelas mengatur tentang pemilihan umum ya. Di Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Ya, syarat kedaulatan rakyat adalah pemilihan umum dan seterusnya ya. Dijelaskan ya, menyatakan untuk mengangkut masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun sudah dapat dipilih kembali. Rekan-rekan mahasiswa ya, pasal 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan ya, sekali dalam 5 tahun majelis ya, MPR maksudnya, memperhatikan segala hal yang terjadi dari butir 2 dan 3 dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945, susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang yang dimaksud berarti mengatur pemilihan umum. Ya. Itu bisa kita pelajari lebih lanjut tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang yang mengatur ya tentang pemilihan umum, MPR dan lain sebagainya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa ya, ini setelah diadakan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR pada sidang tahunan 2001 ya, ini ketika sudah diamandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka mulai diatur ya, secara tegas Undang-Undang Dasar tersebut yang mengatur tentang pemilu ya. Itu pada bab 7 Romawi B ya, tentang pemilu. Kemudian pasal 22E itu bunyinya ya, pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota ya DPR,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu yang sekarang DPD, ya. C. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Dan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah perseorangan. Ya. Jadi anggota dewan itu ada politik, tapi yang memilih adalah perseorangan, ya, kita sebagai warga negara ini, dan seterusnya, ya. Kemudian kita masuk slide berikutnya, ya. Sistem pemilu, ya. Jadi pada umumnya cara yang bisa diatur untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan, ya, melalui pengangkatan, penunjukan, atau pengangkatan bisa disebut sistem organis, dan pemilu yang biasa disebut pemilihan mekanis, ya. Akan tetapi pelaksanaan kedua sistem tersebut tidak sama di semua negara karena disesuaikan dengan masing-masing negara. Jadi rekan-rekan mahasiswa, ya, untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan rakyat tersebut, ya, ada dua metode, ada dua cara, ya. Pertama dengan secara organis, ya. Ini dipilih, ya, misalnya ada pergantian antar waktu dan lain sebagainya, ya, misalnya karena meninggal dunia dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia melalui mekanis, itu yang melalui pemilu, ya, melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemilu, kemudian dia memenangkan, ya, ditetapkan namanya oleh KPU, ya, sebagai orang yang terpilih, ya, di dalam pemilu tersebut. Kemudian sistem pemilihan mekanis biasanya dilaksanakan dengan pemilu, ya, tentu di dalam sistem proporsional, sistem pemilihan proporsional adalah, ya, jadi satu sistem ini, ya, sistem pemilihan di mana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik, organisasi pemilihan umum, sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat partai politik, organisasi peserta pemilihan yang bersangkutan. Oleh karena itu sistem pemilihan ini disebut juga sistem berimbang, ya. Jadi sistem proporsional atau berimbang ini di mana kursi yang tersedia itu dibagikan kepada partai politik yang mengikuti pemilu tersebut, ya, tentu dengan aturan sesuai aturan undang-undang yang berlaku, ya. Kemudian sistem distrik, ya. Sistem pemilihan distrik adalah suatu sistem pemilihan yang wilayah negaranya dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Setiap distrik pemilihan hanya memilih satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh masing-masing partai politik. Organisasi peserta pemilu, ya, oleh karena itu sistem ini juga single member constituent. Jadi ini ada satu sistem, ya, yang disebut dengan pemilihan distrik, di mana kursi-kursi itu berdasarkan kursi yang tersedia di parlemen itu, ya. Jadi masing-masing itu diajukan, ya, oleh partai politik itu, ya, di dalam pemilihan umum itu. Ini cara yang berbeda, ya, dari sistem proporsional tadi, ya. Rekan-rekan mahasiswa, jadi mungkin itu aja, ya, materi kita untuk partai politik. Nanti bisa dikembangkan dengan membaca eksternalnya, ya, lekturnya. Semoga ini menjadi pengetahuan bagi kita dan bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.